10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai guys, senang banget ketika kita kemarin gitu ya sudah membahas tentang jurusan kedua yang cukup banyak diminati, yaitu jurusan dari manajemen, finance, and business. Nah guys, di minggu keempat ini sekali lagi kita bukan hanya membahas jurusan demi jurusan, tetapi mari kita juga membahas firman Tuhan. Mari kita juga menjadi pribadi yang bukan hanya bertumbuh secara sendiri, tetapi bertumbuh secara komunal. Kalau Be With You ada untuk kita merefleksikan hidup kita secara pribadi di hadapan Tuhan, maka di dalam persekutuan raya yang akan diadakan minggu keempat dengan tema Faithful, maka mari kita sama-sama menjadi pribadi juga yang setia untuk tetap memelihara persekutuan di antara kita dan memelihara hubungan pribadi kita dengan Tuhan. So, jangan lupa, mari kita siapkan hati kita untuk kembali lagi belajar akan kebenaran firman Tuhan. Yuk, kita berdoa. Teman-teman, bersyukur kita memiliki Tuhan yang penuh kasih yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan di saat pandemi sekali ini pun, kita masih bisa merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari teman-teman, kita belajar untuk mengasihi, memiliki hati yang lembut, yang penuh dengan belas kasihan kepada sesama kita.
Mari kita angkat satu pujian, berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hatimu, penuh dengan belas kasih. Berikan ku mata seperti matamu, pandang tuayan di sekelilingmu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingmu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang mengasihi hidup kami dan terus mau berbicara kepada kami pribadi demi pribadi. Tuhan, ajarkan kami bukan hanya kami mendengar lalu kami melupakan firman Tuhan. Atau kami mendengar ini hanya untuk melakukan kebutuhan atau kewajiban kami saja. Tetapi biarlah hati kami rindu untuk tambah dalam mencintai Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke guys, hari ini kita akan lanjut di dalam ucapan bahagia yang ketiga. Kalau 2 minggu yang lalu kita sudah membahas tentang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, ketika sekali lagi ditekankan betapa penting kita bergantung penuh kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita ketika pribadi kita bukan hanya bergantung kepada Tuhan tetapi bergantung pada belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Karena apa? Karena dosa yang kita lakukan sangat banyak dan itu artinya kita butuh yang namanya Tuhan sendiri yang mengampuni dosa-dosa kita. Guys, yang ketiga, gue pengen ajak kita sama-sama kembali lagi merefleksikan ketika kita bertemu dengan salah satu karakteristik, yaitu berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Wow, sekali lagi ucapan bahagia selalu mengkontraskan apa yang dimiliki oleh dunia, apa yang diagungkan oleh dunia dengan apa yang Tuhan sendiri ingin kita punya. Ketika berbicara lemah lembut, maka satu hal yang harus selalu kita ingat, kelemah lembutan bukan berbicara tentang kelemahan. Sekali lagi,
Kelemah lembutan bukan berbicara tentang kelemahan yang ada di dalam diri manusia sehingga tidak mendorong manusia untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Justru sebaliknya, berbicara kelemah lembutan sebenarnya ini menunjukkan pribadi orang yang kuat, teman-teman. Bukan berbicara kelemahan seolah-olah kita itu tidak punya resources yang lain, kita tidak punya sumber daya yang lain, sehingga kita kalau mau dibilang dengan istilah orang Jawa gitu ya, manut-manut wae gitu ya, atau ya udahlah ikut-ikut aja gitu. Toh aku tuh tidak punya kekuatan apa-apa, aku tuh tidak punya choice yang lain, so aku mau ikut-ikutan aja gitu. Nah tapi teman-teman, berbicara tentang kelemah lembutan sebenarnya berbicara tentang kekuatan yang ada di dalam diri, sehingga dia tahu bukan hanya untuk mendapatkan atau hidupnya bukan hanya bertujuan atau berfokus untuk mendapatkan rights-nya atau hak-hak yang harus dia miliki, tetapi dia tahu bagaimana mengendalikan apa yang namanya kekuatan di dalam dirinya, kesombongan gitu ya. Dia bisa menekan kesombongan yang ada di dalam dirinya sehingga dia bisa menjadi pribadi yang kalau mau dibilang benar-benar bergantung penuh kepada Tuhan yang menciptakan dia. Sekali lagi, kelemahan bukan berbicara orang yang tidak punya sumber daya apapun sehingga dia cuman manut-manut aja atau ngikut-ngikut aja deh gitu ya. Yang penting semua happy, yang penting semua oke, yang penting semua bisa terlaksana. Enggak teman-teman. Berbicara kelemah lembutan justru berbicara tentang kekuatan di dalam diri kita yang sebenarnya kita bisa tunjukkan, sebenarnya bisa kita expose gitu ya, kita bisa nyatakan dan kita bisa menuntut orang lain, tetapi di dalam kelemah lembutan pribadi manusia itu bisa mengendalikan. Ya, bayangin ya teman-teman, kekuatan yang sangat besar, tapi ada satu kekuatan lagi yang mengendalikan itu semua. Ketika berbicara mengendalikan, maka dia tahu apa yang dia lakukan. Dia tahu bahwa hidupnya bukan untuk menunjukkan kekuatan yang dia punya, tetapi dia tahu hidupnya ditujukan untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dalam melakukan apa yang dipercayakan kepada dia. Jadi ini bukan ajang kontes kayak Miss Universe atau ajang kontes binaraga gitu ya yang menunjukkan otot-ototnya gitu, tetapi dia tahu hidupnya di dalam dunia adalah hidup yang untuk menyenangkan hati Tuhan. Teman-teman, setiap kita punya kelemahan dan punya kelebihan. Waktu Tuhan menciptakan kita, tidak pernah ada satu manusia pun yang diciptakan Tuhan tanpa kelebihan, tanpa talenta, tanpa kemampuan, dan tidak ada satupun manusia juga yang diciptakan gitu ya dengan penuh kekuatan sampai dia tidak membisa atau tidak perlu lagi orang lain. Teman-teman, ketika kita berbicara kelemah lembutan, mari kita menyadari kita diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi sebuah karya yang agung yang menjadi saluran berkat bagi orang sesama kita, dan kita benar-benar kita bisa melakukan itu semua hanya kalau kita tahu bahwa hidup kita ini sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Kalau kita sudah tadi miskin di hadapan Allah, kita menyadari kebobrokan dosa kita, kebobrokan hidup kita. Kemudian kita menyadari betapa kita ini melakukan dosa-dosa yang sangat membuat hati Tuhan menjadi berduka cita. Maka di yang ketiga teman-teman, mari kita melihat bahwa orang yang lemah lembut bukanlah orang yang lemah, tetapi orang yang kuat. Karena dia bisa mengendalikan semuanya, mengendalikan hidupnya, karena dia tahu tujuan hidupnya diciptakan oleh Tuhan adalah untuk memuliakan dia dan untuk menjadi saluran berkat buat sesama. So teman-teman, ketika kita tahu ada kelemahan, ada kelebihan, ada kekuatan, tetapi juga ada yang namanya kita butuh orang lain untuk melengkapi dan saling melengkapi satu sama lain, maka yuk kita hidup di hadapan Tuhan dengan tahu apa yang menjadi tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Dia. Tujuan hidup kita adalah menjadi berkat bagi sesama kita. Yuk kita sama-sama ambil waktu di hadapan Tuhan. Kita sadari hidup kita bukan untuk hanya mengekspos diri kita, mengekspos apa yang Tuhan
sudah percayakan kepada kita, karena itu bisa sekali waktu diambil oleh Tuhan. Tetapi mari kita menggunakan hidup kita di hadapan Tuhan untuk memuliakan Dia dan menjadi saluran berkat buat sesama kita. Yuk teman-teman, ambil waktu, kita tenangkan diri kita. Mari kita refleksikan hidup kita. Sudahkah kita menjadi orang yang menjadi saluran berkat bagi sesama? Ataukah kita hanya berhenti pada satu poin di mana kita mengungkapkan saja, menyatakan saja, memamerkan saja kekuatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita tanpa kita peduli dengan sesama kita yang membutuhkan. Yuk, jangan jadi orang egois, tapi mari jadi saluran berkat Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ketika kami sekali lagi boleh ada di hadapan Tuhan, boleh sekali lagi menyadari hidup kami bukanlah tergantung pada kehebatan diri kami, tetapi hidup kami seharusnya kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tolong kami, biarlah ini menjadi sebuah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, sebuah persembahan hidup untuk memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Saat aku tersesat dan ku menjauh dari-Mu, kasih-Mu bawaku kembali kepadamu. Oh Yesusku, betapa agung karya-Mu. Kau pulihkan hidupku, berharga di mata-Mu, jadi kesayangan-Mu. Sekalipun badai hidup menerpa, ku tak takut sebab Engkau berjalan bersamaku. Engkaulah Immanuel. Kuatku berharap, imanku percaya, Engkaulah Yesus, Juru Selamatku.
genggam dalam tanganmu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku.